Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada buah cermin dicampur sama buah salak. Kurang keras cakapnya. Ada buah cermin dicampur sama buah salak. Jamaahnya kelihatan rame, tapi sayang jawab salamnya masih kurang kompak. Yang paling kompak jawab salamnya saya doain. Ada buah sirsak dicampur sama buah nanas. Yang jawab salamnya paling kompak, mudah-mudahan hutangnya biar cepat pada lunas. Ada buah sirsak dicampur sama buah naga. Yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan calon-calon penghuni surga. Emang pantas masuk surga? Pengen masuk surga? Yang punya anak perawat tunjuk tangan. Yang punya anak gadis tunjuk tangan, saya doain. Yang jawab salamnya paling kompak, mudah-mudahan ada buah sirsak dicampur sama buah serikaya. Cakep apa cakep? Yang jawab salamnya paling kompak, yang punya anak perawat, mudah-mudahan nanti ketemu jodohnya orang kaya. Matre. Yang kompak ya Bu. Masih semangat apa enggak? Sampai jam berapa ngaji? Sampai jam berapa? Jam 4 sore buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahil mutafarridu bismihil asma' al-mukhtasidil mulkil asil ahbab alladhi ba'atha fihim rasulan min anfusihim anfusahum arafan wa ajma'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba'athahu rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله Waqala Rasulullah. Ibu pengen gak ketemu sama Nabi? Pengen gak diakui menjadi umatnya? Bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga,
adalah orang yang ketika mengaku umat Rasulullah, namun ketika disebutkan nama Muhammad, beliau tidak mau bersalawat kepada Rasulullah. Tadi saya sebut nama waqala Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan bersama Rasulullah nanti di dalam surganya Allah. Amin. Ya Rabbal, man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahu adzim. Hadratil mukarramin, para alimul ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para asatid wal asatidah. Wabil khusus yang sama kita muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam Al-Mukarram wal Mu'adzam Ustaz Abil Muhtar, dan yang kita hormati bersama Ketua MUI Desa Cimanggis Al-Mukarram wal Mu'adzam Bapak Haji Abdul Faqor, dan yang juga sama kita ta'alimi Ketua MUI Kecamatan Bojonggede Al-Mukarram wal Mu'adzam Kiai Haji Misbah Zulfiqar, dan yang juga sama kita ta'alimi Kepala Desa Cimanggis Al-Mukarram wal Mu'adzam Bapak Haji Abdul Aziz Anwar, dan tokoh masyarakat yang juga hadir di kesempatan pagi hari ini Al-Mukarram Bapak Haji Aseri dan Al-Mukarramah Ibu Hajah Nurminah atau Ibu dan Ibu Hajah Maimunah, dan kepada seluruh alimul ulama, para masyayikh, para RT, para RW yang hadir, mohon maaf yang tidak tersebut namanya satu demi satu karena catatannya cuma segini doang. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di siang hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, para pecinta Rasulullah, mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita di siang hari ini insya Allah akan menjadi satu syafaat, akan menjadi satu wasilah berkumpul dan bertemunya kelak kita bersama Rasulullah di surganya. Amin ya Rabbal alamin. Karena mengingat waktu sudah siang, saya tidak akan berpanjang kalam, saya langsung tutup doa. Dari sini bareng-bareng kita makan. Dah, nggak usah ceramah, doa langsung makan aja ibu ya. Karena tadi panitia menjanjikan saya jam 10 sudah naik, ini sudah hampir jam 11. Saya jam 1 nanti ngisi Maulid Nabi di Pasar Kemis. Perjalanan dari sini ke Pasar Kemis itu 2 jam. Jadi nggak cukup, saya langsung doa aja ya. Mau sampai jam berapa kira-kira ibu-ibu? Enaknya saya duduk atau berdiri? Biar kompak, kalau penceramahnya berdiri berarti ibu-ibu juga harus berdiri. Ya kompak namanya, bener nggak bu? Yaudah saya berdiri berarti ibu-ibu juga berdiri. Ibu mah enak duduk dengerin ceramah, yang berdiri ngos-ngosan. Ayo saya tanya dulu, ibu siap sampai jam berapa? Jam berapa? Dah saya berdiri sekarang, udah kelihatan. Saya kalau gitu langsung tancap gas gigi 4. Ada ikan sepat, ikan gabus berendamnya di air tawar. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, sebab jujur perut saya udah lapar. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka memuliakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering muncul sebuah pertanyaan, ibu bapak yang kumpul pagi hari ini memperingati kelahiran Rasulullah, gembira dengan kelahiran Rasulullah. Sering muncul pertanyaan begini, ibu emang yang nyuruh kita kumpul di pagi hari ini siapa? Yang nyuruh kita memperingati Maulid Nabi emang siapa? Yang nyuruh kita gembira dengan kelahiran Rasulullah itu siapa? Siapa? Ibu, tiap tahun memperingati Maulid Nabi, kita harus tahu yang nyuruh kita gembira dengan kelahiran Rasulullah itu siapa? Siapa Pak? Kenapa saya tanyakan demikian? Sebab inilah demi Allah pertanyaan yang setiap tahun selalu muncul. Emang siapa yang nyuruh kita memperingati peringatan Maulid Nabi? Itu nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Kalau ada orang yang ngomong Maulid Nabi belum pernah diajarkan oleh Rasulullah, itu berarti orang kalau ngopi, ngopinya kurang kental. Kalau mainnya kurang jauh, orang tersebut ngajinya cuma ngaji lewat taba, ya tubu, youtuber.
Gak pernah ngaji, tiba-tiba jadi kiai, tiba-tiba jadi ulama. Ini musim zaman sekarang nih. Orang gak pernah pesantren, gak pernah mondok, tiba-tiba jadi kiai, mengeluarkan fatwa seenak perutnya sendiri. Kalau kita ditanya siapa yang memperingati Maulid Nabi, yang nyuruh siapa? Jawab dengan tegas, yang nyuruh kita gembira dengan kelahiran Rasulullah bukan Nabi, bukan ulama, bukan habaib, melainkan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang tersebut selalu nanya, emang dalilnya mana? Kalau Allah yang langsung memerintahkan kepada kita untuk gembira dengan kelahiran Rasulullah, silakan buka dalam surah Yunus ayat 58. Dengan tegas Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Di situ Allah dengan tegas menyampaikan, "Qul," sampaikan wahai Muhammad. Ini kalau mondok pasti tahu kaidah ilmu nahwu shorof. Qul ini artinya fi'il amr dan bermakna kalimat perintah. Dalam kaidah ilmu nahwu dikatakan al-amru yadullu lil wujub dalam kaidah usul fiqh. Setiap perintah itu mengandung makna wajib. Kalau Allah memerintahkan kepada kita, berarti wajib hukumnya untuk kita mentaati perintah dari Allah. Lalu apa perintah Allah pada surah Yunus ayat 58 ini? Bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu agar mereka berbahagia di saat mereka mendapatkan rahmat dariku. Ditambah lagi dalam surah Al-Anbiya Allah menyampaikan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat yang paling besar bagi alam semesta ini. Dua ayat ini kemudian digabungkan oleh para ulama, kemudian dijadikan dasar hukum istinbat. Ternyata peringatan Maulid Nabi itu yang nyuruh langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan dua dalil tadi. Sekarang saya mau tanya, Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini rahmat atau bukan? Adakah rahmat yang bisa mengalahkan kelahiran Rasulullah ke muka bumi ini? Gak ada. Makanya Allah sendiri yang nyuruh kepada kita, gembiralah kalian menyambut rahmat yang aku berikan kepada kalian. Dipertegas lagi, Ibu, Ibu melotot begitu paham apa tak? Ini penting saya sampaikan karena orang tersebut, mohon maaf, kelompok-kelompok sebelah dikit-dikit ngomong apa? Bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu ilan nar. Segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi maka sesat masuk ke dalam neraka. Kalau hanya dalil itu yang Anda jadikan sandaran untuk menyudutkan kita yang memperingati Maulid Nabi, berarti dia berani dengan tegas mengatakan para sahabat itu rata-rata tempatnya di dalam neraka. Berani nggak kira-kira? Orang yang dikit-dikit ngomong bid'ah nggak ada di zaman Nabi, berarti secara tidak langsung dia berani menyesatkan para sahabat. Kenapa demikian? Sebab pelaku bid'ah yang pertama kali banyak muncul itu bukan kita, Bu. Kita ini rata-rata cuma ngikutin. Pelaku ibadah yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi yang pertama kali banyak melakukan justru di kalangan para sahabat. Mana buktinya? Saya kasih banyak dalilnya, Bu. Kalau saya jabarkan semua sampai sore. Kenapa perlu saya sampaikan ini pada peringatan Maulid Nabi? Supaya mantap keimanan kita, mantap akidah kita memperingati Maulid Nabi. Jangan sampai ibu pulang dari peringatan Maulid Nabi ketemu kelompok yang ekstrim. Emang siapa yang nyuruh ente untuk memperingati Maulid Nabi? Jawab yang tadi saya sampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil-dalil yang akan saya sampaikan. Paham ya, Bu ya? Dicatat baik-baik. Biasanya memang paling diuji ceramah di depan nenek-nenek. Benar nggak, Bu? Ini nanti lihat deh sampai terakhir. Saya pulang lagi, saya tanya lagi, pasti banyak lupanya. Benar nggak, Bu? Ibu sadar nggak? Biasanya sering disinggung sama tim hadroh. Belajar di waktu kecil, bagaimana mungkin di atas. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas. Sama nggak kayak ibu-ibu? Belajar kalau waktu masih
marah. Makanya hati-hati kalau lagi berantem, jauhkan dari jangkauan anak. Karena kalau kita nggak sadar mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor, tiba-tiba kalimat kita diikutin sama anak kita. Alhamdulillah ini belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Secakep apapun lukisan, kalau lukisnya di atas air, saya mau tanya ada bekasnya apa enggak? Sama kayak itu. Awas, nanti terakhir saya tanya lagi, jangan sampai lupa ya Bu ya. Bu, siap? Mau kemana? Dengerin ngaji, oke. Saya kasih contoh satu. Ibadah yang gak pernah dicontohkan oleh Nabi, namun banyak para sahabat yang melakukan. Contoh satu, ketika Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj menghadap Allah, di situ Rasulullah diberikan kesempatan oleh Allah. Muhammad, lihatlah surga, lihatlah neraka, ceritakan kepada umatmu tentang keindahan surga, ceritakan kepada umatmu tentang pedihnya azab di dalam neraka. Sampaikan wahai Muhammad, lihatlah surga dan neraka. Apa yang terjadi di ibu sekalian? Ketika Rasulullah melihat neraka, Rasulullah nangis. Kenapa nangis? Ternyata neraka paling banyak penghuninya adalah perempuan. Kenapa perempuan itu paling banyak masuk ke dalam neraka? Ternyata ada dua jawaban yang paling sering didapatkan dalam kehidupan kita. Kenapa Ustaz kok banyak perempuan yang masuk ke dalam neraka? Yang pertama, karena banyak perempuan yang durhaka kepada suami. Ada nggak di sini yang model begitu? Tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Siapa yang kerjaannya tukang ngambilin duit suami di kantong? Ada? Siapa di sini yang modelnya kalau dikasih nasihat sama suami satu kata, jawabnya 20 kata? Ayo ngaku, yang mana orangnya? Perempuan. Perempuan yang model seperti ini tidak akan pernah bisa mencium baunya surga. Perempuan yang durhaka kepada suami. Ibu ingat, sebelum ibu dulu dinikahi oleh suami ibu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ibu di bawah telapak kaki seorang ibu. Namun ketika ibu sudah dinikahi oleh suami ibu, surga ibu pindah di telapak kaki seorang suami. Makanya ibu kalau kemana-mana, ke pasar, ngaji, jangan cuma cium tangan, cium kaki suami. Ya Pak ya, tunjukkan bakti ibu kepada suami. Bahkan mohon maaf, ibu pengen gak berangkat haji? Pengen gak berangkat haji? Pengen gak berangkat umroh? Yang belum berangkat umroh tunjuk tangan, saya doain mudah-mudahan cepat berangkat. Pengen? Di dalam ibadah haji atau umroh itu ada satu ritual yang sangat diidam-idamkan oleh jamaah haji dan umroh. Apa itu? Jadi rebutan mencium Hajar Aswad. Ternyata kalau ibu nggak kesampaian, saking banyaknya orang yang pengen mencium Hajar Aswad, ibu nggak perlu capek-capek datang ke Mekah. Apa itu Ustaz? Ada amalannya yang setara pahalanya dengan mencium Hajar Aswad. Apa itu Ustaz? Mencium keringat suami. Cius. Sudah bercanda tapi ya. Mencium tangan suami, mencium badan suami, apalagi nyium keringatnya suami, itu sama dengan mencium Hajar Aswad. Makanya ibu nanti sore kalau suaminya pulang dari sawah, badannya masih keringetan, basah kuyup keringat, ibu jangan boleh copot kaosnya. Ibu yang copot kaosnya, lepas kaosnya, lapin ke muka ibu. Insya Allah habis dilapin pingsan ibu. Itu jangan dianggap remeh. Ternyata nilai pahalanya mencium tangan suami, mencium badan suami, itu sama dan setara dengan mencium Hajar Aswad. Apalagi kalau ibu punya suami kulitnya hitam, aswad banget. Rasulullah nangis tuh. Kenapa nangis? Ya Allah, kenapa harus banyak perempuan yang masuk ke dalam neraka? Itu satu, karena banyak perempuan yang durhaka kepada suami. Dan yang kedua, karena banyak perempuan yang gak bisa menjaga lisan. Jujur, ngaku. Biasanya yang tukang gosip, tukang rumpi, ibu-ibu atau bapak-bapak.
Kali lagi biar dengar saya. Yang tukang rumpi, tukang gosip, ibu-ibu atau bapak-bapak? Alhamdulillah ngaku semua. Saya nggak heran tuh, kenapa kalau ibu-ibu hobinya doyan tukang ngomongin orang? Karena apa? Lihat asal peranakannya. Laki-laki dengan perempuan asalnya beda. Laki-laki nasabnya ke atas sampai ke Nabi Adam. Perempuan Siti Hawa. Apa hubungannya Imam Besar? Lihat abjadnya. Kenapa laki-laki gak cenderung banyak ngomong, cenderung diem? Karena asalnya dari Nabi Adam. Mana maksudnya? Adam. Sepromos-promosnya orang nyebut Adam masih Adam. Disuruh ngomong adem-adem pakai helm Adam. Laki-laki gak banyak rumpi, gak banyak fitnah, gak banyak gosip. Karena apa? Dari Nabi Adam. Perempuan dari siapa? Mantap terus kerjaan rumpi ngomongin orang. Ada di sini yang model yang begitu. Mana orangnya? Tuh, lihat surga, lihat neraka. Ketika melihat surga, apa yang reaksi dimunculkan oleh Rasulullah? Rasulullah tersenyum, Bu. Dan ada yang membuat Rasulullah heran saat itu. Kenapa Rasulullah heran? Ketika melihat surga, pulang ke kota Madinah, langsung panggil salah satu sahabat Rasulullah. Siapa sahabat Rasulullah yang dipanggil? Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah muazin pribadi Rasulullah yang bernama Bilal bin Abi Rabah. Dipanggil sama Rasulullah, Bilal, ta'al ya Bilal. Kemari wahai Bilal. Labbaika ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Perhatikan baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu. Ini salah satu dalilnya. Sampaikan kepada kelompok-kelompok yang alergi dengan peringatan Maulid Nabi. Gak semuanya ibadah yang dicontohkan oleh Nabi itu diharapkan. Ternyata ini ada dalilnya. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Bilal? Dengan tegas Rasulullah menyampaikan, ya Bilal, sami'tu tabna 'alaika baina yadayya fil jannah. Bilal, waktu aku melihat surga, demi Allah aku melihat suara serempah sendalmu ada di dalam surga. Srek, 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 suara sendalnya Bilal. Ini kok aneh, Bu? Orangnya belum meninggal, tapi sendalnya sudah ada di dalam surga. Pertanyaan saya simpel, kalau sendalnya masuk ke dalam surga, kira-kira yang punya sendal masuk surga apa neraka? Pasti masuk ke dalam surga. Kan sendal nggak ikut ibadah. Berangkat ke masjid kan sendal cuma sampai teras doang. Yang ibadah siapa? Yang punya sendal. Kalau sendalnya masuk ke dalam surga, apalagi Bilal bin Abi Rabah. Hal itu yang membuat Rasulullah penasaran, bertanya kepada Bilal, apa amalanmu wahai Bilal, sehingga Allah mengukuhkan amalanmu ini. Sendalmu sudah jadi DP duluan masuk ke dalam surga. Perhatikan baik-baik. Apa jawaban Bilal kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, demi Allah sampai detik ini dan insya Allah sampai akhir hayat saya tidak akan pernah meninggalkan sholat sunnah wudhu. Ibu pernah sholat sunnah wudhu? Bapak pernah, Pak? Sholat sunnah wudhu itu Bapak habis ngambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Usolli sunnatal wudhu rakaatain lillahi ta'ala. Itu demi Allah, Pak, nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Murni inisiatifnya Bilal bin Abi Rabah. Kalau pakai dalil kaidah tadi, ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sesat, masuk neraka. Berarti Bilal masuk ke dalam neraka gara-gara ada sholat sunnah wudhu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Bahkan dengan tegas Bilal disampaikan oleh Rasulullah, gara-gara sholat sunnahmu inilah Allah memuliakan engkau, bahkan sendalmu sudah masuk ke dalam surga juga. Makanya ibu kalau pengen sendalnya masuk ke dalam surga, banyak yang sholat sunnah wudhu.